Iya, ini senangnya karena apa Mau nih? dikasih katanya. Iya. Dia seneng. Ya lu dikasih itu dengan tanggung jawab, lu harus nyelam ngambilin sampah. Iya. Mas Riko bisa diving kan? Suka. Bisa. Saya diving Bisa 3 timbul lagi ke atas nggak? Insya Allah mas. Tergantung ada lumba-lumba saya ngikut. Saya hobi diving. 2 bulan lalu di Bunaken kebetulan. Wah, berarti boleh diajak sekali buat Iya. bersih-bersih juga ya. Seneng, asli suka. Tapi ngambil sampah nggak? Paling saya ngambil hatinya. Iya. Ya iyalah sampah, sedapat kita mas. Sedapat kita yang terjangkau ya. Oh iya gitu lah. Nanti kita dikasih, kita mesti concern sama laut kita. Oke. Iya. Tapi kegiatannya apa? Selain maksudnya diving, ngambil sampah, terus ada kegiatan lainnya? Maksudnya yang berhubungan dengan ini? Ada, jadi kita punya kegiatan dari mulai edukasi gimana caranya mengurangi sampah dari sumber, dari mulai gimana caranya wisata itu tidak lagi pakai styrofoam, pakai plastik. Jadi gimana mereka sekarang udah pakai alat makan yang bisa dipakai berkali-kali kayak gitu. Terus kita juga ngajarin mereka untuk mendaur ulang gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin daur ulang, tadi kan contoh untuk daur ulang yang sampah tidak bernilai. Betul. Iya. Sampah sachet, sampah plastik. Nah, kalau ini adalah contoh sampah yang memiliki nilai. Apa itu? Ini Iya, dibuat dari baju. sampah. Iya. Dari sampah? Iya. Baju kamu ini? Iya. Baju ini, sarung tangan itu dibuat dari sampah plastik. Ini dari Sampah plastik. Ya, jadi kita kerjasama bareng beberapa perusahaan, sama ada dari Persatuan Recycling di Tangerang, ibu-ibu pemulung, kita cacah nih. Jadi prosesnya seperti ini. Mungkin Kristi bisa ceritakan. Tuh mas, Nadira yang silakan. ceritain. Jadi Gimana, Kris? Nadira. Oh, Nadira, Itu apa? baik. Kosmetik? Kristi yang megangin. Nah, itu bentuk cacahan kita. Jadi kalau misalnya plastik kita kumpulin, terus dicacah seperti itu. Terus dari hasil cacahan ini kita ubah jadi ada mesinnya tertentu sih, jadi recycled PET namanya. Apa? Recycled PET. Recycle PT. PET. Jadi dia dari botol gini terus dicacah, habis itu jadi resin pelet. Terus jadi kainnya gimana? Nah, terus habis jadi kain itu dari pelet itu dijadiin jadi fiber kain seperti biasa. Jadi fiber, terus dari fiber akhirnya jadilah kain Polyester. polyester. Oh, gitu. Itu step-stepnya. Nah, itu Dan dibuat baju. Dan dibuat baju dan dijual di Eropa. Dijual di Eropa. Iya, dari Kepulauan Seribu. itu Jadi bisnis dong ini sekarang. Iya, jadi kita kerjasama gimana caranya memberdayakan masyarakat. Kalau masyarakat mau sadar kan harus sadar dulu ya, apa sih dampaknya terhadap mereka. Jangan cuma ditakut-takutin bahwa nyampah itu buruk. Tapi sebenarnya kalau misalnya sampah itu ada nilainya loh. Dan mereka sekarang bisa bangga karena sampah dari kepulauan ini bisa dijual sampai ke Diolah. Eropa. Iya. Untuk itu, ayo besok kita mulai nyampah. Ya ini dengan nyampah bisa menghasilkan ini semua. Tuh, kalau nggak ada yang nyampah, dia kerjanya apa? Ayo, Ah. nggak bisa jadi tapi baju. kita itu nggak perlu disuruh nyampah juga udah pasti nyampah gitu Iya, loh. iya, iya, benar-benar. Iya. Oh, iya. Nah, prosesnya sendiri dari sampah terus sampai jadi bahan seperti ini gimana? Berapa lama? Jadi sebenarnya yang kita lakuin tuh kita ngedidik teman-teman di pulau untuk ngumpulin sampahnya. Jadi setiap sebulan sekali sampahnya ditransport ke daratan utama, terus dicacah, habis itu baru dikirim ke pabrik tekstil dan dijadikan baju. Jadi lama sih, cukup lama. Kita dibantu sama teman-teman dari recycling. Ya, dari bisnis unit Iya, Tangerang. bisnis unit Ada di Tangerang, sini, ada Ibu di sini Lili. datang. Ibu Lili, mana Ibu Lili? Oh, Itu terima teman-teman di kasih. pengumuman cacah Dari recycling dari Tangerang. Tangerang, oke. Jadi nggak, ini artinya kan jadi bisnis. Tapi yang punya siapa? Jadi kalau dari kita sebenarnya karena kita yayasan, kita non profit, kita fokusnya adalah gimana caranya timbulan sampah di kepulauan itu berkurang. Jadi yang tadinya sampah itu larinya ke laut atau ke pantai, sekarang kita tahu ujungnya kemana. Jadi itu lari lagi ke masyarakat. Jadi hasil penjualan itu untuk ngembangin programnya gimana caranya masyarakat bank sampah di pulau-pulau butuhnya apa lagi sih gitu. Gimana caranya bisa memaksimalkan pengambilan sampah di pulau itu sendiri. Oke, nah kamu sendiri kerjanya apa? Kalau kita kebetulan karena bertiga. yayasan, jadi kita full time di Full time ngurusin di sampah. yayasan. Full time di yayasan ngurusin sampah. Sambil nyelam gitu ya. Sambil nyelam. Tapi nggak minum air. Tapi nggak tapi background pendidikan kesehatan masyarakat. Saya teknik. Teknik lingkungan. teknik lingkungan, FKM ya, kesehatan masyarakat ya. Oke, kalau ada orang yang mau gabung gitu jadi volunteer gimana? Bisa banget. Dan termasuk
jujur saya bukan diver, tapi bisa juga berkontribusi terhadap ini karena kita kan bersih-bersihnya nggak cuma di bawah laut, tapi kita juga bersih-bersih di pantai. Jadi kalau mau jadi volunteer kita bisa Gak pernah mengunjungi. nyoba diver? Oh teman-temannya semua pasti kan Jagain tas. Dia takut mas kalau nyebur ke diver Nanti gitu nggak kan naik lagi. lautnya luber. Kali. Oh, jadi kemana Kalau hubungin? yang mau jadi volunteer silahkan bisa ngunjungin Instagram kita atau website kita, bisa email kita dan kasih tahu kenapa Apa sih itu kepengen bantu. Instagramnya? Instagramnya @diverscleanaction. Divers Clean. Clean. Oke. Itu kalau saya penasaran kalau lagi nyelam gitu ya, paling banyak sampah apa? Kaget sih pasti. Karena dari mulai yang kecil-kecil sampai kulkas, aki, ban, Pintu mobil. pintu mobil itu kita temuin di bawah laut sana. Pintu mobil. Iya. Gimana Itu cara? mobil, ban, aki, lalu kumpulin Bisa jadi mobil jadi satu Oh kayaknya. iya betul. Emang di bawah ada bengkel? Kayaknya sih ada sama itu supermarket. Supermarket kok gede-gede mas ya? Iya, itu gimana kalian bawa atau udah kalian Kalau yang kita ambilin pasti kita fokusnya ke plastik yang sekali pakai. Jadi plastik-plastik yang paling kita sering temuin tuh plastik sachet, plastik bags atau kantong kresek, Ya. udah gitu sedotan. Iya, Itu sedotan. Banyak banget. Banyak banget, Kemarin benar. kita bersih-bersih itu cuma di pantai 100 meter nemuin kurang lebih 932 pieces. Sedotan? Sedotan sekali pakai. wow, Dan kita kemarin ngadain sedikit riset kecil-kecilan dan kita nemuin bahwa per hari itu Indonesia memproduksi kurang lebih 93 juta batang sedotan sekali pakai. Wow. That's the reason why kita selalu nemuin sedotan sekali pakai di pinggir pantai gitu. Banyak banget sedotannya. makanya sekarang juga banyak banget gencar restoran-restoran atau kafe-kafe yang juga udah tidak menggunakan sedotan. Betul, kita juga mendukung Iya, itu. dan itu memang perlu didukung juga Betul. gitu. Dan Iya. kita perlu mengerti memang bahayanya itu untuk iklim pemanasan global. Sedotan tuh bahaya memang. Ya makanya benar sekarang restoran udah banyak gak pakai sedotan. Sumpit kayu tuh juga udah enggak, styrofoam udah enggak. Lama-lama nggak jual apa-apa tuh restoran. Iya. Pegangnya bingung ya? Ya kan sumpit dari kayu hutan. Iya. Ada lagi balon. Kita sering banget nemuin balon ya. Balon. Sering banget sama plastik kayak shampoo, sabun yang kecil-kecil. Saset ya. Bahkan kita kemarin nemuin yang mereknya itu nggak dikeluarin sampai 20 tahun yang lalu. Jadi itu packagingnya diproduksi 20 tahun yang lalu terus ditemukan di dasar laut masih dalam keadaan yang Karena tidak terurai. indah. Plastik. Karena tidak Susahnya terurai. itu, benar. Oke. Oke, dan itu bahaya buat ikan-ikan juga bahaya ya. Betul. Karena limbah larinya kan. Karena plastik kalau misalnya di laut itu nanti bisa jadi mikroplastik lebih kecil-kecil lagi nanti dimakan sama ikan, dimakan sama kita. Kan Jadi belum kita makan- lama ini ada ikan paus yang mati itu ingat Yang mas? dimakan Tobi. Yang di belek itu banyak Wakatobi sampahnya ya. Ya kenapa tahu matinya? Dalamnya ada plastik katanya memakan konsumsi. Sama yang penyu itu loh yang heboh, yang Penyu. masuk juga sedotan terus pas ditarik Kita kan berdarah negara hidungnya. kepulauan laut banyak. Tapi dijaga mungkin nih sekarang. kalau pemerintah udah pusing, nanti mungkin pemerintah bisa mengubah teori wisatanya lah. Oh gimana mas? Datanglah ke Indonesia, menyelamlah di Pulau Indonesia, kita lihat sampah-sampah yang ada. Oh, wisata sampah ya? Oh iya, foto sama ban mobil di laut. Belum pernah kan ada foto sama ban mobil di laut? Nah, Diem aja kalau gitu di bawah laut ya. keren. Oh sama ikan sering. Nah, Sama ban mobil dalam sama laut. pintu mobil di laut belum pernah kan? Belum. Nah, jual itu. Beda ya? Beda, nikmati kemacetan di Jakarta. Gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Tenia Nadira Kristi dan Divers Clean Action pastinya. Oh. Kita akan balik lagi selain satu nih, jangan mana-mana senam di hitam. Plastik itu sangat merusak lingkungan dan Indonesia itu salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Oh gitu? Yes, that's a tumbler for you. Ini orang ngasih nggak ada airnya.